datang kembali di video lesson terbaru aku masih di course tentang kebijakan ekonomi. Oke, di lesson kedua ini aku bakalan ngebahas masih tentang kebijakan fiskal, dan kali ini yang bakalan aku jelasin itu adalah tentang fungsi dan peran dari kebijakan fiskal. Jadi setelah di lesson sebelumnya aku ngebahas tentang pengertian terus juga tujuan diberlakukannya kebijakan fiskal, kali ini aku bakalan ngebahas tentang fungsi dari kebijakan fiskal itu dan peranannya dalam perekonomian. Jadi buat kalian yang mau tahu langsung aja ditonton video lesson ini sampai selesai. Oke, jadi secara fungsinya kebijakan fiskal ini punya 4 fungsi untuk dijalankan. Yang pertama ada fungsi alokasi, ada fungsi distribusi, ada fungsi stabilisasi, dan ada fungsi dinamistik. Ini adalah fungsi-fungsi dalam kebijakan fiskal. Kita bahas satu-satu dari mulai yang fungsi alokasi ini. Oke, jadi fungsi alokasi di sini tuh apa sih? Oke, jadi dalam fungsi ini kebijakan fiskal ini sangat berperan aktif untuk mengalokasikan atau juga mengatur faktor-faktor produksi yang sudah ada di masyarakat secara lebih maksimal gitu. Dan ketika suatu faktor ekonomi di suatu negara itu bisa dikelola dengan baik, maka hal ini tuh akan sangat membantu dalam mencapai pemenuhan kebutuhan rakyat. Di samping itu juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian secara luas kayak gitu. Jadi dengan adanya fungsi alokasi ini, kalau misalkan bisa dimaksimalkan, ini benar-benar bisa membantu atau meningkatkan perekonomian itu secara luas kayak gitu. Itu fungsi alokasi. Selanjutnya ada fungsi distribusi. Nah, untuk fungsi distribusi ini pastinya harus ada penerapan kebijakan fiskal yang dimulai dari sistem yang mengatur pembagian dan pemerataan hasil pendapatan negara buat mencapai fungsi ini. Dan hal ini tentunya jadi faktor yang sangat penting, mengingat gak jarang pendistribusian pendapatan negara itu gak benar-benar sampai dengan baik, sehingga ke rakyat ada kayak kesenjangan gitu, ada ketimpangan pendistribusian dari pendapatan nasional. Misalkan contoh nyatanya adalah pembangunan yang tersentralisasi, terfokus di kota-kota besar, sedangkan desa-desa atau misalkan kota yang jauh dari ibu kota itu tuh masih sangat minim. Kayak jangankan untuk hal yang udah advance gitu, bahkan untuk yang menjadi kewajiban fasilitas kayak gitunya pun sarana masih kurang. Nah, di sini yang harus dibenahi gitu. Kebijakan fiskal di sini tuh harus menjalankan fungsi distribusinya, yaitu harus mendistribusikan pendapatan nasional negara itu benar-benar dengan baik dan merata kayak gitu. Ini sebenarnya udah aku bahas juga sedikit di lesson sebelumnya, karena di sini tujuan dari kebijakan fiskal itu pastinya buat memeratakan distribusi pendapatan nasional kayak gitu, yang walaupun dalam kenyataannya masih ada beberapa ketimpangan dan kesenjangan dalam mendistribusikan pendapatan nasionalnya ini kayak gitu. Itu untuk fungsi distribusi. Selanjutnya ada juga fungsi stabilisasi. Nah, dalam menjalankan fungsi ini ada beberapa faktor yang harus dijaga supaya tetap stabil, yaitu harga barang kebutuhan pokok, pertumbuhan ekonomi, dan juga kesempatan kerja yang memadai. Jadi kuncinya kalau misalkan pengen perekonomian suatu negara itu maju, ya pastinya ini beberapa hal yang harus distabilkan. Jadi perekonomian negara itu harus stabil, dari harga barang yang ada kebutuhan pokoknya, terus stabil juga pertumbuhan ekonominya dan kesempatan kerjanya yang memadai. Baru perekonomian suatu negara itu bisa dikatakan stabil kayak gitu. Oke, sekarang ada fungsi yang terakhir, yaitu fungsi dinamistik. Fungsi dinamistik ini adalah fungsi di mana pemerintah ini menggerakkan proses pembangunan ekonomi supaya lebih cepat tumbuh berkembangnya dan majunya. Dan pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh dan berkembang dengan maju ini, contoh nyatanya adalah ketika pemerintah melakukan kebijakan terbatas pada instansi di jajarannya, sedangkan swasta ini justru terpasung gitu. Contohnya kayak gitu.
Itu adalah beberapa fungsi dari kebijakan-kebijakan fiskal. Next, tentang peran dari kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini punya peran yang sangat cukup kuat di perekonomian dan cukup memengaruhi jalannya suatu perekonomian. Apa aja peran-peran kebijakan fiskal itu? Ini dia. Yang pertama, kebijakan fiskal ini bisa mengatasi defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Dan defisit anggaran di sini berarti pengeluaran pemerintah yang lebih besar daripada penerimaan pemerintahnya. Dan defisit anggaran yang berlangsung lama ini pastinya mengakibatkan perekonomian tuh goncang ya. Salah satunya adalah inflasi. Inflasi itu pasti bisa terjadi ketika suatu perekonomian itu defisit, kayak gitu. Dan selain itu juga akan meningkatkan utang pemerintah, karena kan pengeluarannya banyak tapi pendapatannya sedikit, otomatis buat menutup kekurangan itu pemerintah pasti bakalan meminjam dana dong ya. Dan yang akan menyebabkan utang pemerintah ini bertambah banyak. Itu contoh dari defisit anggaran, efeknya ya. Selanjutnya juga peran dari kebijakan fiskal ini adalah untuk mengatasi stabilitas ekonomi makro yang terkait dengan antara lain pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, kesempatan kerja, dan neraca pembayaran. Kayak gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu adalah peran yang ketiga mengatur jumlah uang yang beredar. Namun di sini kebijakan fiskal ini lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah. Karena kalau untuk yang selain ini nanti ada juga tugasnya, perannya dari kebijakan moneter. Cuman kalau untuk kebijakan fiskal, ini yang lebih ditekankan itu adalah pengaturan dan pendapatan belanja pemerintahnya itu. Dan kemudian selain itu juga kebijakan fiskal ini berperan dalam hal pengelolaan pengeluaran. Seperti misalkan membentuk anggaran belanja untuk mendirikan perusahaan negara, terus juga mendorong perusahaan swasta melalui pemberian subsidi, keringanan, dan lain-lain, sehingga dari pengupayaan langkah-langkah ini tercipta tambahan lapangan pekerjaan. Kayak gitu. Oke, mungkin segitu dulu aja yang bisa aku jelasin tentang lesson kedua kita tentang fungsi dan peran kebijakan fiskal. Next, di lesson berikutnya aku bakalan jelasin jenis-jenis dari kebijakan fiskal. Jadi buat kalian yang mau tahu, buat kalian yang pengen belajar tentang jenis-jenis kebijakan fiskal itu kayak apa aja, langsung aja ditonton di video lesson aku berikutnya. Oke, segitu dulu aja, semoga bisa dimengerti. See you next time and goodbye.